Realme GT menjadi seri terbaru Realme yang sepertinya juga menggantikan banyak anggota X dan number series-nya dari Realme. Di Indonesia, ini berawal dari Realme GT Master Edition yang sudah sempat kita coba ulik sebelumnya. Dan kali ini, akhirnya salah satu GT kelas flagship diluncurkan di Indonesia, yaitu Realme GT Neo 2. Smartphone ini dibekali oleh flagship kelas SoC, desain yang sejalan dengan brand image dari seri GT yang cukup unik dan kekinian, serta tentu saja 5G. Halo Googles, Ferry di sini. Sepertinya sudah banyak yang penasaran dengan Realme GT Neo 2 ini untuk main Genshin Impact. Tapi sebelum itu, gue akan sharing tentang first impressionnya dulu ya. Let's check it out! Mulai dari unboxingnya dulu. Realme GT Neo 2 dibungkus dengan style yang sama dengan GT Master Edition. Box yang agak panjang dengan branding horizontal. Boxnya cukup plain dengan warna hitam, silver, dan juga kuning. Pada bagian belakang ada beberapa KSP seperti SoC Snapdragon 875G, display E4 AMOLED dengan refresh rate 120Hz, 65W Super Dart Charge, dan juga stainless steel Vapor Cooling Plus. Poin terakhir ini sepertinya akan cukup menarik untuk kita analisa ketika nantinya kita tes Genshin Impact si smartphone ini. Kita buka aja boxnya dulu. Di dalamnya kurang lebih experience-nya masih sama dengan saudaranya, yaitu si Realme GT Master Edition. Dimulai dari booklet covernya dengan isi buku garansi dan juga buku petunjuk. Di bawahnya kita juga langsung ketemu sama smartphone-nya yang warnanya hijau masih terbungkus dengan rapi. Ke dalamnya lagi kita akan bertemu dengan kabel USB Type-C to Type-A-nya, ditemani oleh SIM ejector-nya. Kemudian kita juga akan bertemu dengan silicone case-nya. Sayangnya case ini warnanya abu-abu, bukan hijau mentereng, dan bahannya doff, mirip dengan yang dimiliki juga serta warna dari si Realme GT Master Edition. Kemudian terakhir kita bertemu dengan charger 65W Super Dart Charge-nya yang masih menggunakan USB Type-A sesuai dengan kabelnya sendiri. Kurang lebih, ini isi dari retail package-nya. In a glance, desain dari Realme GT Neo 2 sebenarnya agak 50-50. Akan ada yang suka banget, just like me, dan ada yang kurang suka karena warnanya mentereng. Side by side dengan Realme GT Master Edition, Neo 2 yang warna hijau sebenarnya sedikit lebih unik dengan personanya tersendiri. Tapi memang gue akui, approach Realme untuk GT series itu menarik banget, dimana desain yang diberikan untuk model-modelnya punya finish dan desain yang unik. Warna Realme GT pertama yang sayangnya nggak masuk Indonesia adalah kuning hitam bagaikan mobil Lambo. And so is Neo 2 dengan warna hijaunya yang juga mirip Lambo. Aksen hitam bertuliskan Realme dan Dare Tulipnya memberikan personality yang fresh, yang, dan jujur aja gue langsung jatuh cinta dengan desain ini ketimbang versi Neo Blue-nya ataupun bentuk bagai koper dari si Realme GT Master Edition. Oke, kita lanjut ke build quality. Build dari si GT Neo 2 cukup premium dan berasa flagship dengan depan belakang kaca serta frame aluminium. Solid build quality sekelas flagship dengan frame yang cukup tipis dan nyaman digenggam walaupun beratnya hampir menyentuh 200 gram. Di bagian belakangnya yang kaca ini, selain aksen garis hitam Realme, terdapat 3 buah lensa kamera yang dilapisi kaca juga dengan warna yang sama. Pada bagian bawahnya kita akan bertemu salah satu stereo speakernya bersama dengan port charging USB Type-C dan juga SIM card slot. Sayangnya untuk Neo 2, Realme hanya memberikan dual SIM tanpa microSD card slot. Di atasnya hanya terdapat noise cancelling microphones dan di samping kanannya menjadi rumah power button-nya, sedangkan bagian kirinya hanya volume rocker saja yang dibuat terpisah. Saat menyalakannya, kita akan disuguhkan OS Realme UI 2.0 yang merupakan kustomisasi Realme dari ColorOS milik Oppo. Sayangnya untuk saat ini, Realme UI 3.0 belum menjadi skin bawaannya, but then again, seberapa penting sebenarnya UI customization dari vendor sih, if I'm being truly honest here. Tapi gue akui, memang experience Realme UI sedikit lebih optimis dan baik dengan fluid experience-nya. Secara animasi, sebenarnya sama-sama aja antara ColorOS, MIUI, dan juga Realme UI ini. Paling cuma bisa kelihatan beda-beda tipis saja. Beralih ke display, di sini Realme GT Neo 2 menggunakan AMOLED E4 dari Samsung. Bedanya apa sama AMOLED lainnya? Seharusnya E4 ini dapat memberikan kontras yang lebih baik lagi, color reproduction yang juga lebih oke,
dan tentunya masih sangat aman dan nyaman untuk mata kalian. Realitanya sebenarnya display ini kurang bisa maksimal kalau kerjaan kita cuma nge-YouTube nontonin VTuber sih sebenarnya. Tapi di konten-konten sinematik, this is delicious. Benefit lainnya tentu saja ada dark mode yang lebih solid dari sekedar mengganti CSS-nya dari white ke black. Deep black ini juga yang membantu color reproduction yang oke itu. Refresh rate-nya dari display ini juga sudah dibuat 120Hz, dan satu hal yang gue sukai adalah saat menyalakan smartphone ini pertama kali, refresh rate-nya langsung di-set menjadi auto, sehingga nggak perlu ngulik-ngulik dalam banget untuk bisa mengexperience refresh rate tingginya. Menemani displaynya sebagai gerbang multimedia, Realme juga memberikan stereo speaker. Tapi perlu gue jujurkan, stereo speakernya not as good as expected, walaupun udah pakai Dolby Atmos. Bottom firing speakernya memang powerful, tapi top firing speakernya terlalu meh. Sampai gue rasa antara ada dan tiada sebenarnya sama aja. Minusnya itu sih dari stereo speaker smartphone Android non-gaming ya. Top firingnya nggak sepowerful itu. Spesifikasinya seharusnya di sini membuat banyak orang cukup bahagia, namun ternyata tidak sepenuhnya karena ada satu hal yang benar-benar tanggung banget. More on that coming up. SoC yang digunakannya adalah Qualcomm Snapdragon 870, salah satu SoC favorit gue juga untuk tahun ini sebagai flagship dan gaming chipset dari Qualcomm. Ini pun sedikit lebih beneficial daripada 888 yang sering overheat, dan itu nggak cuma di Xiaomi, tapi hampir di semua unit smartphone dengan SoC 888. RAM yang dimilikinya juga cukup gahar, 12GB, dan masih bisa di-expand hingga 19GB berkat virtual memory 7GB-nya. Storage-nya adalah UFS 3.1, dan untuk pasar Indonesia kita juga mendapatkan top kelasnya di 256GB. Namun dari setup itu ada satu kekecewaan yang timbul. RAM yang digunakannya masih LPDDR4X. Ekspektasi gue saat melihat 870 yang digunakan, paling nggak harusnya Realme udah pakai LPDDR5. Namun sayangnya, Realme memutuskan untuk menggunakan 4X saja. Inilah yang gue sebut tanggung tadi. Asli, tanggung banget. Antutu skor yang dicapai smartphone ini berada di rentang 700 ribuan yang tentunya bisa tercapai berkat si 870. Casual use nggak akan jadi masalah, apalagi displaynya adalah salah satu display yang gorgeous banget dengan harga segini. Tapi gimana soal performa gaming? Well, a quick play di Blue Archive, kita mendapatkan experience super smooth dan nyaman, but then again game ini memang tidak terlalu demanding kan? Sehingga kita tes kecil aja main Genshin Impact. Jawabannya, one of the best experience. Tapi soal performa panasnya yang berkat ada vapor coolingnya dan grafik tesnya tentunya akan gue kasih lihat lebih banyak lagi di saat kita melakukan tes Genshin Impact-nya. Jadi pastikan kalian udah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video tes lancar nggak sih main Genshin Impact di Realme GT Neo 2. Beralih ke soal kamera, kamera utamanya memiliki sensor 64MP f1.8. Nah, kamera ini juga ditemani oleh ultrawide 8MP dan makro 2MP. Entah kenapa makro menjadi pilihan, padahal kalau ada tele itu bakalan lebih bagus banget. Untuk kamera selfie-nya cukup standar, 16MP wide dengan ukuran ekuivalen 26mm lensanya dengan f2.5. Hasil foto in most cases cukup oke lah, dan untuk di setelan audio pun juga nggak kalah kece.
Untuk video, perekaman di sini bisa dicapai hingga 4K 60 fps, jadi cinematic videographers enjoy your smoothest experience with high resolution. Selain itu, Realme juga membawakan sistem stabilisasinya di sini. Lalu untuk powernya, baterai yang digunakan Realme GT Neo 2 berkapasitas 5000 mAh. Dan secara overall use-nya cukup ramah baterai, terutama dalam posisi refresh rate 60Hz saja. Tapi misalkan baterainya juga sudah di bawah yang dibutuhkan untuk heavy task, misalnya main Genshin 6 jam non-stop, walaupun menurut gue pribadi ini agak lebay, kalian bisa mengisinya dengan cukup cepat dengan 65 watt super dart chargernya. Sayangnya, charger model PD atau power delivery nggak akan bisa digunakan karena protokol khusus dari Realme-nya sendiri. Hash. Terus harganya berapa dan apakah smartphone ini worth it? Untuk harga sendiri, Neo 2 dibanderol cukup mid-tier premium dengan harga 6,499 juta rupiah saat pre-order, dan kalian juga akan mendapatkan bonus Realme Buds Q2 yang punya harga sekitar 300 ribuan. More or less, Neo 2 sendiri harganya adalah 6 jutaan. Kalau mau mending opsi Realme lebih baik daripada Vivo X Series, namun price-wise, well, memotong 1 jutaan dari itu, dan kalian bisa meminang Poco F3, bahkan bisa lebih murah lagi dengan kondisi second-nya. Worth atau enggaknya sebenarnya tergantung banget dengan budget dan overall experience mana yang lebih kalian prefer. F3 memang lebih murah dan ini juga cukup lumayan, tapi issue dan bug dari MIUI cukup banyak dan juga sering bermunculan, walau di unit kita sebenarnya nggak kejadian sama sekali. Meanwhile, Realme UI memiliki optimalisasi yang lebih baik juga dengan experience yang lebih smooth, sehingga mungkin itu juga bisa menjadi konsiderasi kalian. Secara kamera pun gue juga kurang srek dengan hasil dari F3 dan lebih suka dengan hasil dari Neo 2. Jadi worth apa enggak, sebenarnya kalau mikirin experience sangat worth it. Kesimpulannya dari first impression Realme GT Neo 2, bisa dibilang smartphone ini memang cukup bikin puas. Experience dan performance dari sebuah flagship class smartphone sangat berasa di sini. Personally, gue rasa versi hijau mentereng ini sangat oke, walaupun ada beberapa yang kurang suka dengan pemilihan warna dan desainnya yang bagaikan stabilo. In person, desain ini nggak terlalu jelek kok, bahkan cukup subtle dan juga cukup menarik. Experience kameranya pun juga cukup memuaskan, dan gue sendiri nggak sabar buat nyobain untuk tes foto cosplay lagi di studio menggunakan smartphone ini. Tapi kalau ngomongin harga, ya memang 6 jutaan nggak murah. Dan secara kelas sih cukup kelas atas walau belum sampai belasan juta. Namun tentunya ini bisa menjadi bahan komparasi mendang-mending banget oleh netizen. Intinya, Realme GT Neo 2 is an absolute beauty, tapi mungkin memang tidak buat semua orang. Flagship class performance with unique design dan experience dari Realme menjadi value tambahan yang tidak bisa dipungkiri. Versus F3, well, let's see about that coming up soon ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.